kami dari kelompok 1 BBMJA. Saya Natasha Yulandari dengan NIM akhir 30. Saya Adira Filza dengan NIM akhir 063. Saya Arvina Sita dengan NIM akhir 087. Saya Nisa Nadia dengan NIM akhir 96. Di video kali ini kita akan membahas soal ritual-ritual di Jepang untuk bayi sampai masa kanak-kanak. Pertama kita akan dari materi gestar pertama kita dulu, Natasha. Oke, yang pertama ada Oshichiya, yaitu upacara pemberian nama yang umumnya dilaksanakan pada malam ke-7 setelah bayi dilahirkan. Pada pelaksanaannya, orang tua akan menuliskan nama beserta tanggal lahir anaknya menggunakan kuas dengan tinta hitam pada selembar kertas Jepang yang nantinya akan digantung di bawah altar Shinto atau ceruk tokonoma. Nah, selain untuk memberikan atau mengumumkan nama, perayaan Oshichiya ini juga dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas keselamatan dan kesehatan anaknya. Oh, menarik sekali ya, di Jepang ada perayaan untuk menamai bayi. Iya, betul. Nah, untuk materi yang kedua, nggak kalah menarik teman-teman. Nah, yang kedua ini ada upacara Omiya-mairi. Jadi sejarahnya dahulu itu umat agama Buddha dan Shinto yang ada di Jepang itu melebihi jumlah orang yang ada pada hari nasional yang ada di Jepang. Hal ini terjadi karena kebanyakan orang-orang yang melakukan perayaan ajaran Buddha itu juga melakukan kunjungan ke kuil. Lalu dewa-dewa yang disembah itu ada dua. Yang pertama ada dewa leluhur, yang kedua ada dewa lokal. Nah, dewa lokal ini berada pada daerah setempat. Lalu untuk Omiya-mairi sendiri itu adalah perayaan ketika bayi itu melakukan kunjungan pertama ke dalam kuil sebagai melakukan penghormatan kepada dewa rakyat, yang dimana si bayi tersebut dianggap sebagai anak rakyat. Untuk pelaksanaan Omiya-mairi ini dilakukan pada hari ke-31 untuk bayi laki-laki dan hari ke-32 untuk bayi perempuan. Kemudian pada saat perjalanan pulang, keluarga akan melakukan kunjungan ke kerabat-kerabat, di mana kerabat yang menerima kunjungan tersebut akan memberikan boneka Inu Hariko sebagai hadiah perayaan Omiya-mairi. Menarik ya, bayinya diajak jalan ke kuil sekaligus juga kayak silaturahim kerabatnya. Ritual selanjutnya yang ketiga ada Okuizume. Jadi Okuizume ini untuk perayaan bayi yang berumur 100 hari. Jadi kan mereka biasanya pakai kimono putih. Nah, di 100 hari ini mereka akan mulai menggunakan kimono yang berwarna. Setelah itu juga mereka akan mulai diperkenalkan dengan makanan kita yang dewasa seperti nasi, sup ikan kakap, acar plum dan lain-lain begitu. Tapi sebenarnya enggak makanan sebenarnya, cuma diberi cicip saja, ditaruh di bibir. Nah, yang memberikan itu entah mungkin kakek neneknya begitu. Nah, kalau misalkan bayinya laki-laki maka yang memberikannya kakek. Sedangkan untuk yang kalau bayinya perempuan yang akan memberikannya nenek. Terus apa ya? Oh iya, makna dari ritual ini agar bayi bisa diberikan seperti permohonan gitu agar bayinya tidak kelaparan dan sentiasa tidak kekurangan makanan seumur hidupnya. Wah, keren sekali ya, di Jepang sana itu bayi umur 100 hari aja udah dikasih makanan manusia besar. Oke, berikutnya kita masuk ke masa kanak-kanak. Pada masa ini ada yang pertama itu Hatsutanjo, secara harfiah memiliki arti ulang tahun pertama. Prosesi ini dilaksanakan oleh keluarga inti untuk merayakan ulang tahun pertama anak mereka. Terdapat dua prosesi inti dalam Hatsutanjo ini. Yang pertama ada Issho Mochi dan yang kedua Erabitori. Issho Mochi itu memiliki arti mengangkat satu sho mochi yang mana itu seberat 2 kg. Jadi bayi nanti disuruh menggendong satu sho mochi di punggungnya, dan itu melambangkan bahwa si bayi nanti si anak nanti bisa berjalan dengan kakinya sendiri, memikul beban hidup. Berikutnya itu ada Erabitori. Nah, di prosesi ini si anak nanti akan dihadapkan pada berbagai barang dan diminta untuk memilih salah satu. Setiap barang yang disediakan itu memiliki makna tertentu. Berat sekali ya, di Jepang anak umur 1 tahun sudah disuruh memikul beban seberat itu. Ya, betul banget. Oke, berikutnya kita masuk ke perayaan Shichigo-san. Shichigo-san ini secara harfiah berarti 7, 5, dan 3.
Perayaan ini adalah perayaan pertumbuhan anak-anak di usia 7 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun. Pada usia 3 tahun dirayakan oleh anak laki-laki dan perempuan. Pada usia 5 tahun dirayakan oleh anak laki-laki, dan pada usia 7 tahun dirayakan oleh anak perempuan. Perayaan ini dilaksanakan serentak di seluruh kuil Jepang pada tanggal 15 November. Lalu setelah dari perayaan ini, anak-anak akan diberikan chitose ame yang merupakan permen panjang sebagai perlambangan umur yang panjang. Oh, kira-kira ada artinya nggak kenapa kok harus dilakukan tanggal 15 November gitu? Soalnya itu adalah penjumlahan dari 7, 5, dan 3. Ya kan? Bisa 15. gitu. Wah, menarik sekali nih teman-teman. Dari masa bayi hingga anak-anak terdapat 5 ritual yang telah dilakukan oleh masyarakat Jepang. Tentu saja dalam ritual-ritual yang diadakan terdapat doa baik dan harapan dari keluarga untuk pertumbuhan serta masa depan anak mereka. Nah, soal pembahasan Shichi-Go-san yang telah disampaikan oleh teman saya menjadi materi terakhir nih untuk menutup podcast pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat meningkatkan pengetahuan kalian mengenai ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jepang dari masa bayi hingga masa kanak-kanak. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Kita kurete. Arigatou gozaimasu.